Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu. Di sini saya akan menyampaikan materi seminar tentang pentingnya mengenalkan seni lukis kepada anak sedini mungkin. Mengapa saya akan menerangkan materi seminar kali ini? Karena menurut saya kesenian akan tumbuh pada seseorang bila dikenalkan seawal mungkin. Tentunya kepada mereka anak-anak yang masih dalam usia yang dini. Namun sayang, masih banyak orang tua yang kurang menyadari hal tersebut. Kesadaran ini masih belum muncul. Kemudian dilatar belakangi karena banyaknya orang tua yang beranggapan bahwa anak yang cerdas adalah anak yang pintar dalam mata pelajaran saja, seperti matematika, kimia, fisika, biologi, maupun ilmu pengetahuan sosial, sesuai yang diajarkan dalam pendidikan formal seperti membaca, menulis, berhitung, sampai kemampuan untuk berbahasa asing. Padahal, di samping pendidikan formal, ternyata pendidikan seni seperti musik, tari, dan drama juga memegang peranan penting terhadap pertumbuhan anak. Mengenalkan kesenian pada anak sedini mungkin sangat penting untuk menanamkan bahwa kegiatan manusia itu tidak hanya semata-mata membuat ini untuk ini, itu untuk itu, atau hal-hal yang langsung terpakai saja. Tapi kegiatan mereka dapat menjadi pelatihan untuk bersentuhan dengan hal-hal yang sifatnya keindahan, bersentuhan dengan hal-hal yang menyenangkan, yang dapat menjadi media ekspresi diri dan berkreasi, dan hal-hal yang tidak selalu praktis dan rasional. Kemudian tahapan perkembangan diri untuk mengenalkan anak pada kesenian. Usia dini merupakan waktu yang tepat bagi anak untuk mulai belajar dan memperkenalkan pada mereka dengan dunia seni. Sebab anak-anak usia dini sekitar 4-6 tahun membutuhkan kegiatan dan media untuk berekspresi dan melakukan apa yang mereka senangi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Erik Erikson, seorang ahli individual psikologi, membagi tahapan perkembangan diri anak dimulai dari anak usia 5 tahun. Mereka berada di tahap inisiatif dan rasa malu dan rasa bersalah, atau dalam bahasa Inggris initiative versus shame and guilt. Di dalam dirinya sudah mulai terbentuk keinginan aku ingin mengerjakan sendiri. Tetapi masalahnya adalah dari luar ada resiko rasa malu atau rasa bersalah yang tumbuh dan disebabkan oleh faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi anak dan menghambat untuk berkreasi dan berekspresi. Selanjutnya adalah usia anak SD. Mereka berada di tahap industri versus inferiority. Anak-anak sudah mengetahui dan tertarik pada sesuatu hal. Jadi dia mempunyai dorongan untuk mau membuat sesuatu, tapi kemudian ada inferiority dalam artian bagaimana kalau ternyata kesukaan dan kemampuannya itu tidak diakui oleh orang-orang terdekatnya, ataupun bahkan orang-orang di luarnya atau orang tua mereka sendiri. Misalkan seorang anak yang diikutsertakan oleh orang tuanya untuk mengikuti kegiatan kompetisi menggambar, tetapi kemudian anak tersebut tidak menang. Harusnya walaupun tidak menang, tidaknya ada pengakuan dari paling tidak keluarganya bahwa anak tersebut itu bisa, bahwa kemampuan dan ketertarikan anak tersebut memang ada di situ di dunia seni. Setiap tahapan anak pasti ada nilai baiknya, atau dalam bahasa Inggris disebut virtue. Di tahapan industri versus inferiority, nilai baiknya adalah kompetensi si anak. Anak punya keinginan sendiri, lalu keinginannya itu menjadi nilai baik. Dia punya kemampuan mengembangkan kompetensi. Kemudian di tahap selanjutnya pada perkembangan tahap remaja disebut identity versus rule confusion. Di tahap ini anak akan percaya akan kompetensinya, bahwa dia memiliki kemampuan pada bidang tersebut. Manfaat seni rupa itu ada banyak.
tergantung pada tujuan apa dan fungsi apa yang ingin dicapai. Seni rupa itu besar. Seni sebagai ekspresi berbeda dengan seni sebagai imitasi. Berbeda lagi dengan kreativitas. Hal tersebut kemudian dalam sebuah lomba misalnya, tergantung jurinya dan bagaimana kriteria penilaiannya. Tidak bisa jika seorang anak mengikuti kompetisi menggambar dan kemudian seorang orang tua akan mengatakan jika anak tersebut tidak bisa menggambar. Hal tersebut tentunya tergantung sesuai juri dan bagaimana kriteria penilaian dari lomba tersebut. Kemudian itu semua harus tersampaikan dengan baik kepada anak dan sebetulnya tidak banyak lomba yang mendefinisikan itu dengan baik. Sisi lain, manfaatnya mengikuti lomba menggambar bukan untuk anak-anak secara langsung. Begitu ada kompetisi, orang tua tertarik untuk mengikutkan anaknya. Padahal yang diinginkan anak adalah prize dari orang tua. Salah satu misalnya adalah kekalahan anak dalam mengikuti sebuah lomba akan tetapi tetap mendapat pengakuan dari orang tuanya. Pengakuan tersebutlah yang sangat penting dan berharga bagi si anak. Pada akhirnya orang tua yang punya kekuatan atau power untuk kemudian saat anaknya kalah tersebut tetap memberi penjelasan dan semangat kepada anak bahwa tidak apa-apa, terkadang kamu harus kalah dan kalah itu bukan berarti akan gagal seumur hidup. Kemudian kesalahan lain yang sering terjadi dan dilakukan oleh orang tua adalah mereka terlalu ikut campur dan terlalu banyak memberikan arahan yang kemudian akhirnya membatasi perkembangan si anak untuk berkreasi, berekspresi, dan melakukan apa yang mereka sukai. Akibatnya si anak akan takut, malu, dan tidak percaya diri untuk membuat kreasi, berekspresi, dan melakukan hal-hal yang mereka sukai. Seperti yang sudah disebutkan pada awal tadi, untuk menanamkan bahwa kegiatan manusia itu tidak hanya semata-mata untuk membuat ini untuk ini atau hal-hal yang langsung terpakai dan berfungsi. Tapi kegiatan itu dapat menjadi pelatihan kita, terutama seorang anak, untuk bersentuhan dengan hal-hal yang sifatnya keindahan, bersentuhan dengan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang tidak selalu praktis dan rasional di dalam pikiran kita. Salah satunya adalah keberanian untuk melukis. Jika kesadaran ini ditumbuhkan sejak kecil, mungkin awalnya kalau mereka ditanya, kamu kenapa senang ini atau kenapa kamu melukis ini? Mereka mungkin akan menjawab, oh saya senang saja. Atau oh karena saya senang saja melukis ini. Tetapi nanti ketika mereka tumbuh dewasa, mereka akan sadar bahwa manusia yang utuh itu adalah manusia yang seimbang antara cara berpikir rasional dan intuisi mereka. Kegiatan yang sering dilakukan orang tua untuk mengenalkan anak pada kesenian, terutama seni lukis, yang paling sederhana adalah dengan mengajak anak untuk menggambar atau mewarnai. Suasana yang menyenangkan akan mempengaruhi perkembangan mental. Tetapi sering orang tua yang membawa anaknya belajar melukis dan menggambar kadang-kadang suka ikut campur dengan harapan hasil karya anaknya harus bagus atau akan bagus. Yang sering terjadi sehingga gambar anak itu ekspresinya tidak muncul karena sering diintervensi. Saya melihat banyak orang tua yang berpikir bahwa kalau anaknya ikut lomba melukis, maka anaknya akan menjadi seniman. Tentu tidak, tentu bukan itu. Tapi kita memberikan ruang eksplorasi yang lebih bebas pada anak-anak untuk berkreasi. Kemudian kreativitas ini akan menjadi salah satu modal mereka untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Apapun profesi mereka nantinya, kreativitas akan selalu menjadi nilai tambah untuk mereka kelak. Salah satu contoh misalnya, ada anak bikin lingkaran bulat. Kemudian orang tua bertanya, ini apa? Jawaban si anak kemudian menjawab, matahari. Kemudian orang tuanya berkata, oh matahari jangan hijau, matahari itu panas, jadi warnanya orange. Itu kan pikiran orang tua, tapi pikiran anak-anak itu berbeda.
Dia bisa mengatakan bahwa matahari hijau karena ketika si anak melihat matahari, dia bilang ada warna hijau di sekitar matanya. Itu sesuatu yang menarik di dunia anak-anak. Kalau umpamanya matahari hanya menuruti kata orang tua yang kuning, oranye, atau panas, itu hanya bicara lebih kepada rasio atau realitas. Sedangkan untuk anak-anak ada hal yang lebih daripada itu. Seni adalah hal-hal yang demikian. Hal lain yang membuat anak-anak unik adalah mereka punya kemampuan artistik yang alamiah, terutama dalam hal menggambar. Alih-alih orang dewasa mengajari anak-anak menggambar, sebenarnya ada banyak hal yang bisa dipelajari oleh orang dewasa dari anak-anak. Dalam sejarah seni rupa misalnya, ada banyak gerakan dan karya yang diinspirasi oleh gambar anak-anak. Hal yang menjadi penting adalah anak-anak merupakan publik yang tumbuh. Pengalaman estetik mereka dan kemampuan artistiknya pasti akan terus berkembang. Demikian materi mengenai bagaimana mengenalkan seni lukis ke anak sedini mungkin dan apa manfaatnya. Kesimpulan yang dapat diambil dari seminar kali ini adalah mengenalkan kesenian dan menumbuhkan keberanian terhadap anak sedini mungkin untuk berani berkreasi atau melukis adalah penting. Bagaimana melalui kegiatan tersebut anak-anak dapat berekspresi, berimajinasi, berkreasi sesuai apa yang mereka suka. Kemudian tugas orang tua adalah sebagai pembimbing dan pengarah bagi anak agar tetap percaya diri dan menjadi dirinya sendiri tanpa harus takut dan malu untuk melakukan apa yang anak-anak mereka suka. Demikian, terima kasih.